Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba, yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian rahimakumullah, puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat dalam kehidupan kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Karena dengan nikmat iman dan nikmat Islam itu kita mendapatkan hidayah. Dengan hidayah itu insya Allah kita akan bisa menjalankan kehidupan kita di alam dunia ini dengan kehidupan yang baik sampai kelak di kemudian hari kita pun akan meninggal dunia dalam keadaan yang husnul khatimah insyaallah. Amin. Selanjutnya selawat beriring salam tidak henti-hentinya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tercurahkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan semua pengikut beliau yang setia hingga tegaknya hari berbangkit kelak. Adapun materi pengajian kita pada malam hari ini berkaitan dengan kepedulian kepada sesama umat Islam. Kepedulian kepada sesama umat Islam ini di dalam istilah Islam disebut dengan futuwah. Futuwah itu artinya kepedulian secara terus-menerus yang dilakukan oleh para hamba yang beragama Islam kepada hamba Allah yang lain yang juga beragama Islam. Sebab tanpa kepedulian maka tidak akan pernah ada kebersamaan. Dengan adanya kebersamaan maka banyak hal-hal besar di dalam diri umat Islam itu bisa terselesaikan dengan baik. Di dalam ajaran Islam kepedulian itu bentuknya ada beberapa. Yang pertama adalah kepedulian dalam bentuk melepaskan orang Islam yang lain dari belenggu kesusahan hidup yang sedang dia rasakan. Jadi kepedulian ini terkadang juga disebut dengan istilah rasa solidaritas. Rasa keterpanggilan
untuk membantu sesama umat Islam agar satu umat Islam terlepas dari persoalan-persoalan kehidupan yang sedang membelenggunya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, yang diriwayatkan melalui jalur sahabat Zaid bin Sabit dan juga sahabat Abu Hurairah, Rasul mengatakan, la yuzalullahu fi hajatil abdi, sungguhlah Allah yang maha tinggi akan memberikan perhatian pada kebutuhan seorang hamba madamal abdu fi hajati akhihi muslim, sepanjang hamba itu memperhatikan kebutuhan saudaranya yang muslim. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perhatian untuk memenuhi kebutuhan seorang hamba apabila hamba yang muslim itu memperhatikan kebutuhan saudaranya yang juga muslim. Ini artinya semakin besar perhatian kita terhadap kebutuhan orang Islam yang lain yang secara rezeki atau kehidupan masih lebih kurang beruntung bila dibandingkan dengan kita, maka akan menghasilkan perhatian Allah kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita, karena kita sudah memperhatikan kebutuhan-kebutuhan dari saudara kita sesama muslim. Sehingga hidup untuk saling peduli antara sesama umat Islam ini menjadi salah satu kata kunci dari kemajuan yang akan mereka capai. Selaku umat Islam, kita tidak boleh membiarkan saudara-saudara kita berada dalam kesusahan. Tidak boleh kita membiarkan saudara-saudara kita dalam keadaan hidup berkekurangan, atau bahkan ada yang tidak makan atau kurang makan. Sehingga kepedulian menjadi bahagian dari salah satu ajaran Islam yang penting untuk sama-sama kita hayati. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau berkata, wa huwa alal mimbari, pada saat itu dia Nabi berada di atas mimbar, wa zakara shadaqata wa ta'affufa wal mas'alata. Pada saat Nabi berkhutbah di atas mimbar itu, beliau menyebutkan atau menjelaskan tentang 3 hal. Yang pertama yang beliau jelaskan adalah as-shadaqata,
berkaitan dengan sedekah. Sedekah itu adalah pembuktian dari iman yang ada di dalam batin seorang hamba. Bukti bahwa iman dalam batin seorang hamba itu ada, hatinya terpanggil untuk memberi sesuatu yang ada pada dirinya untuk meringankan beban dari sesama saudaranya yang seiman dan seagama. Kemudian yang kedua, wa ta'affufa. Nabi di atas mimbar berkhutbah menjelaskan tentang at-ta'affuf, yaitu tentang saling memaafkan antara satu orang Islam dengan orang Islam yang lain. Orang Islam tidak boleh menyimpan atau memelihara dendam di dalam dirinya terhadap orang Islam yang lain, sehingga memaafkan menjadi salah satu bahagian dari ajaran Islam. Siapapun yang memberikan kemaafan, maka dia akan mendapatkan kemuliaan dalam kehidupannya. Lalu yang ketiga, Nabi menjelaskan di atas mimbar pada saat khutbahnya itu wal mas'alata, tentang persoalan meminta-minta. Kemudian Nabi pada saat menjelaskan tentang persoalan meminta-minta ini, beliau bersabda, al-yadul uliya khairum minal yadis sufla. Tangan yang di atas itu khairun, lebih baik, minal yadis sufla, daripada tangan yang di bawah. Apa yang dimaksud dengan al-yadul uliya? Nabi mengatakan fal yadul uliya hiyal munfiqah. Yang dimaksud dengan tangan di atas itu, dia adalah orang yang memberi atau sang pemberi. Wal yadus sufla, dan yang dimaksud dengan tangan yang di bawah, hiya as-sailah, yaitu orang yang meminta atau orang yang diberi. Sampai kapanpun orang yang memberi tetap akan lebih baik dari orang yang menerima. Orang yang memberi akan tetap lebih mulia daripada orang yang menerima. Oleh karenanya, melalui hadis ini Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar kita menjadi hamba Allah yang suka bersedekah kepada sesama umat Islam, suka memberikan kemaafan kepada sesama umat Islam, kemudian suka memberi kepada peminta-minta kalau peminta-minta itu datang meminta kepada diri kita. Kenapa seperti itu? Karena tangan yang di atas, artinya orang yang memberi, akan lebih baik daripada tangan yang di bawah, dalam pengertian orang yang meminta atau orang yang menerima. Jadi berbahagialah kita kalau kita bisa menjadi orang yang memberi, dan sedihlah kita kalau kita hanya baru bisa menjadi orang yang menerima. Berusahalah dan berdoalah agar kita juga akan bisa menjadi orang yang bisa memberi, tidak lagi terus menjadi orang yang hanya bisa menerima. Begitulah Nabi SAW mengajarkan tentang etos, tentang semangat dalam menempuh kehidupan, di mana orang yang memberi akan selalu lebih baik daripada orang yang menerima.
Dan orang yang memberi itu tentunya adalah orang yang memiliki kepedulian. Orang yang memiliki kepedulian kepada sesama umat Islam, oleh Rasul disebutkan Allah akan memenuhi kebutuhannya. Jadi kalau kita ingin kebutuhan-kebutuhan kita dalam hidup ini dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penuhilah apa yang menjadi kebutuhan dari orang Islam dari kalangan yang tidak mampu atau kurang mampu. Artinya sering-seringlah kita bersedekah, sering-seringlah kita berinfak, kemudian perbanyaklah kemaafan kepada orang-orang yang barangkali berbuat kekhilafan kepada kita. Dengan demikian, apapun yang kita inginkan, Allah akan memberikan hajat atau kebutuhan kita itu. Ini adalah bahagian dari rahasia yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita. Jadi kalau ada keinginan-keinginan kita, kebutuhan-kebutuhan kita, kenapa kok belum kunjung terpenuhi? Maka untuk bisa segera terpenuhi, cobalah belajar peduli kepada orang lain. Ya. Kalau kita ingin diberikan yang banyak oleh Allah, cobalah kita memberi sedikit yang kita miliki kepada sesama orang Islam. Mudah-mudahan dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan selalu memenuhi hajat atau keperluan dari kehidupan kita. Kemudian kepedulian yang kedua, ini bentuknya adalah meringankan beban dari orang-orang Islam atau orang-orang yang beriman apabila mereka menanggung beban yang berat. Ya, jadi kalau tadi melepaskan orang-orang Islam yang berada pada beban hidup yang berat. Yang kedua, ini lebih ringan. Kita hanya meringankan beban dari kehidupan orang-orang Islam yang terasa berat. Ini menjadi bahagian dari pola hidup yang diajarkan oleh Nabi, karena orang Islam itu adalah orang yang dianugerahi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang dianugerahi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang mau meringankan beban berat yang sedang dipikul oleh orang lain. Jadi Islam sangat anti kepada sikap hidup individualistik. Islam tidak menyukai hidup dengan cara nafsi-nafsi, hidup dengan cara masa bodoh dengan nasib orang lain. Tapi Islam mengajarkan agar kita hidup dengan penuh rasa kepedulian kepada orang lain. Karena hidup dengan peduli kepada orang lain itu adalah bahagian dari kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Di dalam surat Al-Munafikun ayat 8, Allah berfirman, walillahil izzati wali rasulihi walil mu'minin. Artinya Allah Subhanahu wa taala memiliki kemuliaan. Jadi Allah itu maha mulia dan maha memiliki kemuliaan. Kemudian kemuliaan Allah itu juga diberikan kepada Rasulnya, wali rasulihi. Kemuliaan itu juga milik Rasulnya. Kepada siapa lagi kemudian kemuliaan itu diberikan? Walil mu'minin. Kemuliaan itu diberikan kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang Islam. Jadi orang-orang Islam yang mulia itu adalah orang-orang yang peduli kepada orang lain, terutama kepada sesama orang Islam.
Dan ini menjadi sesuatu yang penting. Jangan sampai orang Islam itu tidak punya kepedulian sama sekali kepada umat Islam yang lain. Kalau kita tidak bisa melepaskan orang Islam dari kesulitannya secara keseluruhan, minimal kita berada di peringkat yang kedua, yaitu membantu meringankan. Kalau nggak bisa menolong secara keseluruhan, maka menolonglah secara sebahagian, sehingga beban yang berat itu terasa ringan karena sebahagian sudah kita tolong dengan kepedulian kita, dan kepedulian itu adalah bahagian dari kemuliaan. Jadi kalau ada saudara-saudara kita yang susah, kita jangan diam saja. Kita harus berbuat agar saudara-saudara kita yang susah, yang Islam itu minimal bisa teringani beban kesusahannya. Dan itu adalah bagian dari konsepsi ajaran Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita. Jadi kalau kita peduli kepada orang lain, itu sama dengan kita mengikuti sunnah Rasul. Itu bahagian dari ihya'us sunnah, bahagian dari menghidupkan sunnah Rasul. Jadi sunnah Rasul itu bukan hanya sebatas bagaimana sholat sesuai dengan sholat Nabi, tapi sunnah Rasul itu juga mencakup hal yang sangat luas. Peduli kepada orang lain itu adalah bahagian dari sunnah Rasul. Ya. Meringankan beban orang lain itu bahagian daripada ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah dari Rasulullah SAW. Bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian rahimakumullah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Rasul bersabda, Innallaha ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah yang Maha Tinggi berfirman, al-yaumal qiyamah, ya, nanti pada hari kiamat Allah akan bertanya, ainal mutahabbuna bi jalali, di mana para hamba yang dulu pada waktu dia hidup di dunia saling mengasihi, saling peduli. Ya. Jadi nanti dalam kehidupan di alam akhirat, Allah bertanya, di mana hamba-hambanya yang pada waktu mereka hidup di dunia dulu mereka saling mengasihi dan saling peduli. Ini akan mendapatkan reward, akan mendapatkan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang peduli dengan orang Islam yang lain itu akan mendapatkan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan di alam akhirat.